Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alagak malita apa-apa mah. Alagak loyong. Lah siap rayo makan kue rayo banyak. Ko apa nak pe kasolok pe la kasolok pak sajam bali lado. Apa nak takalok lah pak sajam piciang matuan calik kan buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah agak mulai sekete. Angek macam ni. Lah mulai mancas. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salat. Innallaha ma'as sabirin. Thumma nastamiru fil ayat wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Bapak-bapak, tuan rumah duka, rahimakumullah. Pertama, kita yang hidup, yang tinggal, mari kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok boleh berkandak padi pacah balah dalam parahu. Kok boleh berkandak hati kandak Allah Ta'ala nak berlaku. Mumbang jatuh ke lapo jatuh. Ikulah wujud awak berkebersamaan awak mencalian mukonan sabak hati nan rusuh sebagai bentuk kebersamaan kepedulian awak sesama insan yang beriman dan akan tiba masanya kepada kita masing-masing. Dan kita yang tinggal bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, karena kita masih mampu melipat tangan sebelum dilipatkan orang lain, dan kita masih mampu mengusung kening kita ke kiblat sebelum diusung oleh orang lain. Ya Pak? Iyalah Pak. Nah, itu nak perlu. Ibu-ibu, bapak rahimakumullah. Kemudian daripada itu kita doakan bersama semoga almarhumah sampai minta lapang angin, minta sajuk galak, minta tarang talapi dari sisi kubur. Amin. Dan yang hidup kita doakan pula, bagi yang sakit semoga sehat, bagi yang kredit semoga cepat lunas. Amin. Amin nama. Berarti lah lunas itu mah. Jadi bagi yang kita dalam bermasalah, mudah-mudahan cepat menyelesaikan masalah. Yang rasa kisandek, mudah-mudahan lancar hendaknya. Amin. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang isi rumah ko kita nado di siko saya sakato berumah tangga diridhoi oleh Allah hendaknya. Amin. Amin. Alhamdulillah. Salawat beserta salam mari kita kirimkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah yang kita hormati, terima kasih banyak kepada Persatuan Kongsi Kematian Masjid Baitul Ihsan. Semoga selalu saya sakato hendaknya kompak selalu. Amin. Baik. Pada kesempatan ini kok dirantangnya panjang, ancaknya dikumpah naknya singkir dapat. Karena telah banyaknya kematian menguji kita yang tinggal kita sisu hidup awak antah kabilo dapat. Dan itu pasti, kematian itu pasti akan kita tempuh dan tidak bisa minta nas. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Oleh karena itu
untuk supaya kita man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa mengenal dirinya niscaya akan mengenal Tuhannya. Untuk supaya jangan lupa barang babalik ke kampung awak nan kampung nan terakhir nanti, yaitu kampung persinggahan sebelum akhirat di alam barzah, agar mempersiapi dengan baik. Dan kampung yang tampik itu adalah kampung yang sementara alfana. Dan kita akan berakhir di desa Percacingan, Kabupaten Liang Lahat, Kecamatan Tanah Datar, Ibu Kota Balikpapan, pintu kubur alias kematian. Ya lah Pak, ada orang tak ke situ so. Kita sadonya akan menuju sana. Oleh karena itu pembelajaran hari ini artinya untuk tausiah hari ini, izinkanlah kita untuk mengingatkan dan saling berbagi, yaitu pelajaran dari kematian. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, betapa banyak pelajaran dari kematian selalu diingatkan oleh Allah. Dan kematian jasad yang terbujur kaku di setiap keranda itu seolah-olah berkata, "Oh irang kampung, caliklah ambo. Ambo caliklah ambo. Ambo nan surang ala balipek tangan. Lipeklah tangan sebelum dilipekkan. Usunglah kan yang kalian orang kampung sebelum diusung ke kiblat. Solatlah sebelum disolatkan. Ajaklah anak-anak saudara disolat sebelum disolatkan." Itu bahasanya bukan. Dan itu yang kita tidak pernah mengenal kematian, tidak mencari kematian itu, mungkin kesadaran akan lamuh timbulnya Pak. Dan dengan kematian itu, wali ampusikum apala tusirun, kata Tuhan. Dan dengan dirimu kenapa kamu tidak sadar? Alah banyak orang nampai daripada kamu. Dunia itu hanya sementara, fata morgana, tempat kita berlayar. Namun suatu saat nikmat yang diberikan oleh Allah, titipan yang diberikan oleh Allah akan diambil dengan segera oleh Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Tentang kita disuruh mengambil pembelajaran dari kematian itu terdapat dalam surat Al-Mulk ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan kematian, ahsanu amala. Allazi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sungguh kamu diuji dengan kematian itu, yang hidup itu. Untuk apa? Ahsanu amala. Supaya bisa dapat mengambil pembelajaran dengan baik, supaya kamu beramal dengan yang baik, dengan yang kita tinggal bisa mempersiapkan segalanya. Wa huwal aziz, dan dianya Allah maha perkasa, wafur, dan dianya Allah maha pengampun. Di sini Allah katakan aziz, perkasa. Kenapa Allah tutup dengan perkasa? Karena yang memiliki diri kita, Pak Presiden, Raja, yang tua, yang muda, yang gero, baik lungga, gigi tangga, sadualahnya Tuhan yang lebih kuasa. Bukti Tuhan yang kuasa, siapa Raja, siapa Presiden, yang punya uang berlipat, rumah bertingkat, mobil mengkilat, istri sekitar 4x4. Semuanya itu tidak bisa di-cancel kematian dengan kekayaan, dengan apa yang kita miliki. Kapanpun Tuhan bisa mengambil nikmat itu. Karena itulah dia. Kok boleh bahkan tak padi pacah bala dalam perahu. Kok boleh bahkan tak hati kandak Allah Ta'ala nan balaku. Lari-lari ke tepi laut, tiba di laut menangkap ikan. Kalaulah datang malaikat maut, kamahlah badan kadilarikan. Tak bisa doh. Ambo lembah menantu lai. Tiba malaikat mencabik tali ango awak. Lah nampak oleh kita, ibu-ibu, bapak. Menjalang kematian tu kadang-kadang malaikat Allah mintai. Allah terbayang-bayang di encik mata awak, bapak. Oleh karena itu, kadang-kadang ketika kita hidup tanpa amalan, hidup tanpa persiapan, maka mati tanpa penghormatan.
Oleh karena itu kata orang, ibu-ibu, bapak-bapak, pepatah bijak mengatakan, anak ayam ado 9, mati cie tinggal 8. Ancua badan kalau lah balikkan kapan balik pek tangan. Tumbuh penyesalan kalau indah ada amalan. Kalau ndak ada amalan, ndak ada persiapan kata apa kita yang menasihati kita tadi, ndak ada persiapan anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Kita ketakutan melihat malaikat itu. Malaikat itu merah. Diregang-regang tali nafas kita. Ba kambiang dikuba hidup, bau dielo sonsang, ba itu sakitnya mati, teretetet taratan tatan tatan. Jangan goyang Pak. Ba kambiang dikuba hidup, bau dielo sonsang, ba itu sakitnya mati, kata orang tarikat Pak. Kambiang dikubai hidup, au dia lo sonsang, dibalah jo pisau silet kulit ko, ditarik dalam keadaan sonsang, mata tak belalang, lidah tak julang, cirik tak kakang, tak kakang. Lah dibisian oleh orang, la ilaha illallah. 2 bulan, 3 bulan, alun juo, pai tali angok ko lebu Pak. Kadang-kadang lama minta lo awak ka Tuhan, ya Allah, matian lah buat capek lah. Caliaklah Pak. Kalau awak ingin tahu pembelajaran kematian, lihatlah kematian tu. Agar kita tahu bahwa pedihnya sakaratil maut. Payah maregang tali angok awak. Apalagi ketika kita bermasalah dengan hubungan sesama manusia. Kata Tuhan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Dalam hati mereka ada penyakit dan ditambah oleh Allah penyakit. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih bima dustakan. Oleh karena itu, ketika awak menghadapi sakaratil maut, awak berharap anak awak akan membisikkan kalimat la ilaha illallah. Ketika itu ingin kehadiran anak kita, binantu kita mendakek kepada kita. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Kalau kita tidak peduli dengan anak kita semasa hidup di dunia, kita sibuk, anak kita broken home, tidak mendapat merasa perhatian dari kita. Tidak pernah kita nasihati, mata buduna min ba'di, apa yang kamu sembah nak sesudahku mati. Yang wak bisikan mata kuluna min ba'di, apa yang kau makan nak sesudahku mati. Harta, sehingganya halal haram hantam saja. Itu saja di pikiran dalam kepalanya. Hubungan dengan manusia, hubungan dengan Allah jauh. Ada orang meninggal beko, inyo ndak peduli. Dia sibuk dengan mencari harta, dengan hawa nafsu yang ditaati, kekaguman terhadap diri sendiri. Sehingganya ketika menghadapi kematian, kalau awak nak peduli dengan orang lain pun tak akan peduli dengan awak. Awak jarang mendoakan orang ketika meninggal, jarang hadir ketika orang meninggal. Maka orang barek kaki puluh mendoakan awak ketika meninggal. Ya tak Pak? Barek kaki orang. Biarlah, inyo sombong. Kalau berjalan inyo tak tersapo lah, tak tumbuk mencari doang ya Pak. Hanya mengadah saya kata, diriku saya jalan. Lawak siapa? Udah, mak, kak. Karena kekayaan membuat dia sombong. Supaya kesombongan itu tidak ada. Lihatlah kematian. Ala diregang tali angok kau di orang. Tak ada orang bisa menolong doh. Anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, tidak ada yang mendekat. Oleh karena itu kata Allah dalam surat Al-Anfal ayat 27-28. Mengingatkan titipan Allah ini agar dijaga. Sebelum agar dimanfaatkan. Sebelum diambil oleh Allah seketika. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, jangan sia-siakan amanah Allah dan Rasulmu dan amanah yang telah diberikan kepadamu. Wa'lamu, dan ketahuilah olehmu annama, sesungguhnya
amwalukum, hartamu, wa auladukum, anak-anakmu bisa menjadi fitnah. Wa annallaha indahu ajrun azim, dan bisa pula menjadi pahala besar. Ingin jadi pahala sedekah jariah ko di awak besok ketika di desa percacingan, ingin menjadi pahala manfaat anak ko bagi awak, istri awak, semuanya yang tinggal tergantung kita apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Dan ketika menghadapi kematian, meninggalnya seseorang itu sesuai dengan kebiasaan hidup. Kalau inya suka baca rui semasa di dunia, baca ruinya dibiasa di orang tuanya Bapak, atau orang tuanya suka mempacarian anak, ketika dia menghadapi kematian inyo baca carui. Karena apa? Karena jaminan Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau kamu berbuat baik, maka Allah lihatkan kebaikan itu. Wa in asatum falaha, dan jikalau kamu berbuat buruk, Allah lihatkan pula keburukannya itu. Jadi wak pabuek sama sedidu dia mulai wak baciri, maka meninggal wak mulai wak baciri pula Pak. Karena ketika ruh kita akan dicabut dari jasad kita oleh malaikat, yang fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad, tadi dalam hati mereka ada penyakit, ditambah oleh Allah penyakit tadi, penyakit sombong dan takabur tadi. Setan menahan bertenggar di sini. Lapayah wak meregang-regang taliangok wak, lapayah malaikat meregang taliangok wak, nan penyakit tadi menahan. Lapa tarik-tarik sehinggonya membengkol-bengkol malaikat. Ikolah jauh lah tapi paluh puluh orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, indak puluh tak ucap Pak. Ada dalam suatu kampung Pak, ketika itu menghadapi kematian inyo sangat susah Pak. Namun tercatat dalam sejarah kampung itu Ibu, Bapak, dia orang yang rajin tidur di masjid. Oh, rajin tidur masjid. Tetapi ketika menghadapi kematian, Allah dibisikkan di orang la ilaha illallah, keluar juga keringat hijaunya. Payah, la ilaha illallah. Payah Pak. Itu bak kambing kubak idik bau de lo sonsang. Dipermainkan oleh malaikat. Semua malaikat tutup hidung. Karena ruhnya itu busuk. Busuknya amalannya semasa di dunia. Nah, dan ketika itu, Bu Pak, Allah dipanggian sekalian dukun. Kok ada nanti tanam dalam tubuh, kok penyakit, kok ada tusuk, kok sekalian macam penyakit imun ada, imun hitam, imun coklat, ibu kunyang, imun sekalian imun. Ditanggal lah dulu. Ditanggangin dak juga. Namun ketika itu ibu-ibu, bapak-bapak, Allah hilang ke orang lah 3 hari ya lunjuk pahit telangok kau lai. Badan kau lah mulai membusuk. Dipanggil orang kawan saya sampai laluknya. Yang panggil lah sampai kawannya sama laluk di masjid dulu. Dipanggil. Pas ketika datang kawannya tu Bapak, nyekaluan sesuatu senjata pamungkas oleh kawannya Bapak. Dia doan. Anaknya doan. Bala 6 Bapak. Bala 6-nya doan. Wah. Ketika dia doan bala 6 tu, dia hadapkan ke muka wajahnya. Terlalang cek mata. Meninggal. Kiranya semasa di dunia tercatat oleh orang kampung itu, ketika menghadapi kehidupan di dunia, hari bulan puasa orang sampai sahur nak laloknya, bala ampek, bala 5, bala 6 baju di. Bila kau meninggal baja aku lagi, selalu meninggal baja aku, nak pe lalok ambo sampai pagi doh. Orang yang teraniaya dibuatnya sebelah kiri dan kanannya Pak. Dan ketika doa orang teraniaya itu diijabah oleh Allah, wa in asatum falaha, Allah perlihatkan dalam kematiannya tu Pak, di bala 60 meninggal. Nak talok di kalimat la ilaha illallah dah. Jadi meninggalnya seseorang sesuai dengan kebiasaan hidupnya, itu adalah pembelajaran dari kematian. Oleh karena itu, pembelajaran dari kematian, hendaklah kita hidup semasa di dunia, hidup bertongkat budi, mati bertongkat iman, Bu Bapak. Jadi di dunia aku Bu Pak, sebenarnya hakikat solat itu lado. Diajarkan awak, rumus awak pakai. Yang pertama rumusnya, kalau kita berjalan di jalan Allah, hendaklah kita memakai surat Al-Baqarah ayat 17, berjalan di dalam surat Al-Baqarah 17 itu.
Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma haula zahaballahu binurihim. Seumpama seperti semisal orang yang menyalakan akan api. Falamma adha'at ma haula, maka tatkala di sekelilingnya bercahaya, zahaballahu binurihim, Allah pergikan mereka dengan cahayanya. Kau ia lebih ingin bercahaya tiwak katiko wak berangkat solat menghadap Allah tu. Angke tangan wak bapak. Angke sifat iri, sombong, takabur, sifat ciri hati yang pikulu bihim tadi dulu. Apa yang kita kerjakan? Berbuatlah lillahi ta'ala. Kemudian apa yang kita perbuat? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Itu makna hubungan dengan Allah. Tapi kalau ada awak solat ibadah pak, tak dibuang sifat iri, sombong dan takabur kau dulu. Contoh sifat iri dan sombong dan takabur tu, kok meninggal orang, awak nak peduli. Awak beranggapan bahwa harta yang banyak ini bisa menolong kita. Padahal kalau kita pikir kita mengambil pelajaran dari kematian, yang memandikan awak lebih bisa harta awak, yang mengkapani awak lebih bisa diri awak surang. Karena Ustaz lihat, kampung itu ala sampai tabana matahari tidak ada orang memandian mengkapan ini pak. Rumah dah kayak masjid, ditanya di situ pak, ada orang memandian mengkapan ini seorang Allah rumah kayak masjid. Karena dia semasa hidup di dunia, ketika orang meninggal, inyo lalu saya dalam kamar, tak peduli. Dia mempersombongkan hartanya yang banyak. Pas ketika meninggal, tak ada orang pandai mencabikkan kapan, tak ada pandai memandian dah. Tulak saya. Akhirnya menunggu ustaz dari jauh, dari para kerakah. Itu baru dimandikan kapan, lampir malam. Jadi hakikat kematian tu kalau awak tak peduli dengan orang lain pun tak akan peduli kepada kita. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Kemudian di akhir salam itu adalah kita salam ke kanan, salam ke kiri. Pembelajaran yang diajarkan oleh solat adalah agar kita semasa hidup di dunia malenggong awak ke kanan ke kiri. Setelah solat, awak mencalik tetangga kanan awak, tetangga kiri. Kok ada saudara awak meninggal? Adalah awak calik. Rajin awak mencalik kawan awak meninggal, maka kaki kawan ringan puluh kakinya mencalik keluarga dan saudara awak meninggal. Rajin awak mendoakan orang, maka saudara awak banyak puluh rajin mendoakan orang. Tak peduli awak dengan orang lain pun tak akan peduli dia awak. Acuh awak kepada anak-anak awak solat atau tidak, maka ketika meninggal awak, anak awak tak lu acuh awak. Dan ketika kita dimandikan dan dikapan itu pak, ruh kau sesungguhnya su'ul azab, meronta-ronta, merasakan sakit. Oleh karena itu ibu-ibu bapak, ruh tu ketika dimandian, jasad tu pak mengelepah-gelepah kesakitan tu. Air yang ditimpakan ke badan itu bagaikan air yang menggelegak dimasakkan dengan api kompor gas, disiram ke badannya. Tak kelupa-kelupa kulitnya. Awak kena yange. Malah anak-anak ambo yang 1 lusin, yang 12 lusin. Aduh yang manake surang Allah nyodo. Ibu pak meleleh mataku. Aduh nama mandikan. Tetapi kalau ibu-ibu, bapak-bapak mempersiapkan hari ini anak yang soleh seperti yang dinasihatkan oleh bapak kita tadi, maka nanti dia akan hadir memandikan mengkapan kita. Mana ambo? Walaupun 1 orang 2 orang berhasil kita mendidik, dimandian awak dikapani sampai ke liang kubur. Senang hati ruh ke bapak karena sentuhan anak dia. Jadi makanya ketika memandikan jenazah tu ibu bapak ditampuang jo tangan aja itu. Tidak langsung digusuk aja dah. Karena pedihnya air itu tertimpa ke badannya, yang membuat dia dingin dan sejuk, merasa kena AC. Dengan dimandikan tersebut adalah anak yang saleh tadi. Jadi sampai ke desa percacingan, fungsi anak yang saleh itu pak sangat bermanfaat. Umpamanya kita tinggalkan anak yang saleh, qul huwallahu ahad Allahus, aku niatkan untuk orang tua, aku lapangkan kuburnya, sejukkan pemakamannya yang dirinya, dinginkan tubuhnya ketika panas, berikan kesejukan maqamah mahmudah. Datang malaikat
Ini adalah bisikan dari anak engkau yang soleh doanya. Rasulkan ya seondehkulah kiriman dari anak ambu. Dan apabila kita tidak peduli kepada anak awak, ketika awak meninggal, tidak perdapat doa dari anak. Tetapi didikan kita tidak peduli. Anak kau broken home. Bala ampe, bala 5, bala 6 ketika kita meninggal. Maka tanggung jawab itu sampai ke liang kubur. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap kepemimpinan kamu akan dipertanggungjawabkan. Nah, tanggung jawab itu ikolah bala ampe, bala 5, bala 6 pekiriman dari anak engkau yang saleh. Mangalep-angalep baru orang tua. Ketika itu kanai, yaitu karena merah oleh malaikat mungkar nangkir. Sehingganya yang lahat itu menyumpah, tabalaka ya ahli dunia, celakalah engkau wahai ahli dunia. Tak taluk mana sakit lupa. Di dalam kubur itu 7 hari 70 macam azabnya. 1 hari itu rasa 1000 tahun. Angik sange angiknya, dingin sadingin dinginnya, galuk sagaluk galuknya. Lapar selapar-laparnya, haus sehaus-hausnya. Kemudian datang binatang berbisa. Kemudian datang lagi kerusuhan tanya suami istri dan keluarga. 7 hari itu, Bu Pak. Itu yang parasian daripada ruh yang merasakan di dalam liang lahat itu, Bu Pak. Siapakah yang bisa menyelamatkan? Itu doa anak yang saleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Oleh karena itu pembelajaran dari kematian itu yang kita lihat adalah tali kain kapan itu, Bu Pak. Ketika kita melihatnya, nampak tali kain kapan itu 5, Bu Pak. Artinya ketika itu kain kapan itu menasihati kita semasa hidup di dunia. Ikatlah anak-anakmu dengan yang 5 tersebut. Ikatlah keluargamu dengan yang 5 tersebut. Agar apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau ada jiwa dan solat itu daripada anak dan keluarga, jiwa kepedulian rasa je pareso kepada orang tua, pada sanak saudara, pada cucu je kamanakan tu ada. Pon salak banyak berduri, anjing berkais di tepi goa. Teban gelak mudah dicari, teman nangis jarang bersua. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Oleh karena itu, ajarkan anak kita solat. Itu adalah nasihat dalam kematian tersebut. Lipat tangan kita sebelum dilipatkan orang lain. Usung kening kita ke kiblat sebelum diusung oleh orang lain. Dan jangan kita bersifat sombong dan takabur. Karena tanah adalah tempat kita yang terakhir. Kemudian nasihat di pintu kubur itu, ikat diri kita dengan yang 5 tersebut. Artinya pergunakan 5 sebelum datang yang 5. Apa itu? Yuk tanim khomsan qabla khomsin. Pergunakan 5 sebelum datang yang 5 itu. Yang pertama, hayataka qabla mautik. Pergunakan hidup sebelum mati. Yang kedua, wasihataka qabla sakmik. Pergunakan sehat sebelum sakit. Yang keempat, wa parawaka qabla suklik. Pergunakan lapang sebelum sempit. Yang kelima, wa winaka qabla pekrik. Pergunakan kaya sebelum miskin. Kaya badan, kaya kesehatan, bukan cuman kaya harta. Kaya badan, jangan ditunggu pula kok kuli ala kanduh, mato ala kabuh, salemu ala tabuduh, duduk ala maunjuh, dak lama makan bubuh. Sudah itu masuk kubur. Jangan ditunggu pula itu, Bu Pak. Kemudian amal yang soleh, sedekah jariah. Apa yang kita berikan sedekah jariah ikolah yang akan datang ke liang kubur kita nanti. Di saat yang kelam, dikubur di sangat sempit ketika itu, kita kehilangan akal, Bu Pak. Manalah yang penolongku? Datang orang yang bagus kepada kubur itu. Man anta, siapa engkau wahai wajah yang bagus? Ana amaluka, ana sodakotuka, aku adalah sodakohmu. Tapi kalau amalan wak buruk, maka datang pula orang yang buruk bananah, baka pasan dalam parutnya. Siapakah engkau? Man anta? Ana amaluka syai'ah, aku adalah amalmu yang buruk, yang membuat aku buruk. Pergi engkau, tashab, pergilah engkau. La, ana amaluka, aku adalah amalanmu. Artinya semasa hidup di dunia, jangan sia-siakan waktu. Al-waktu kasayf,
fa illam taqtuhu fa innahu taqtuhu. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau kita lalai, pedang itu akan memotong leher kita. Leher siapa? Leher anak kita, leher harta kita, leher masa depan keluarga kita. Tak ada orang memandian, tak ada orang mengapani, tak ada orang menyolatkan nanti. Ingat, siapa yang akan memandikan dan mensolatkan dan menguburkan dan mendoakan kita? Persiapkan hari ini. Tidak ada persiapan hari ini, alamat hancur menghadapi kematian dalam diri kita. Inilah pembelajaran dari kematian, artinya pergunakan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya. Nikmat hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin. Kemudian pergunakan doa anak soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Sebelum nikmat itu Allah ambil kapanpun, karena Allah bisa mengambil kapanpun apa yang Ia berikan. Itu saja kajian awak. Kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Semoga mudah dimanfaatkan dan bisa diresapi dan bisa sebagai untuk bekal dibawa pulang. Terima kasih banyak. Kalau ada kata dan salah mohon dimaafkan. Boleh dimaafkan Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Alif junun tando rafa, hazab jo sukun tando mati. Ridho jo maaf amu pinta. Dengan assalamualaikum amu sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.